Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Livia Putrisari, NIM 2021010021 dari semester 6 reguler 2. Izin menjawab ujian tengah semester. Kali ini dari mata kuliah Metodologi Penelitian Pendidikan yang diampu oleh dosen Bapak Dr. Haji Ahmad Juhaini MPD. Untuk soal yang pertama yakni jelaskan perbedaan penelitian induktif dan deduktif. Untuk penelitian analisis pelaksanaan kebijakan, pendekatan mana yang lebih tepat? Jelaskan. Baiklah, untuk penelitian induktif melibatkan pengumpulan dan analisis data untuk mengembangkan teori dan konsep baru, dimulai dari pengamatan dan data yang spesifik dan kemudian bekerja menuju dan kesimpulan yang lebih umum. Untuk penelitian deduktif, sementara itu dimulai dari adanya hipotesis atau teori yang ada, yang kemudian diuji melalui pengamatan dan pengumpulan data. Pendekatan yang lebih tepat adalah penelitian deduktif, dikarenakan penelitian deduktif ini dimulai dari adanya hipotesis atau teori yang ada, yang kemudian diuji melalui pengamatan dan pengumpulan data. Penelitian deduktif memiliki beberapa kelebihan yang menggunakan dalam penelitian analisis pelaksanaan kebijakan. Dengan pendekatan ini dapat menguji kebenaran teori atau hipotesis yang ada, memberikan dukungan empiris terhadap teori yang ada, dan memperoleh jawaban yang lebih spesifik dengan cepat. Untuk soal yang kedua yaitu apa perbedaan dan persamaan antara penelitian kualitatif dan kuantitatif. Perbedaan penelitian kualitatif dan kuantitatif. Penelitian kuantitatif yakni mengumpulkan data numerik dan statistik melalui alat ukur seperti kuesioner, survei, dan eksperimen. Untuk penelitian kualitatif yakni mengumpulkan data yang tidak terstruktur melalui wawancara, observasi partisipasi, dan analisis dokumen. Untuk persamaan penelitian kuantitatif dan kualitatif yaitu yang pertama tujuan. Tujuannya adalah untuk menjelaskan dan menganalisis fenomena sosial. Yang kedua yaitu data. Keduanya untuk mengumpulkan data yang relevan dengan berhubungan topik penelitiannya. Yang ketiga, analisis. Keduanya menggunakan analisis data untuk menghasilkan informasi dan penemuan. Untuk soal yang nomor 3 yaitu jelaskan pengertian dan contoh pendekatan ground research dan studi kepustakaan. Ground research adalah sebuah metode penelitian kualitatif yang mengumpulkan data dari fenomena yang sedang berlangsung dan menggunakan analisis induktif untuk menemukan teori atau konsep baru. Contoh dari ground research yaitu contohnya persepsi santri terhadap pola kepemimpinan kiai, yaitu langsung dari kajian tes Al-Quran dan melakukan analisis perbandingan dan generalisasi empiris untuk menghasilkan teori mengenai pola kepemimpinan kiai. Sedangkan studi pustaka adalah proses untuk melakukan tinjauan umum dari karya literatur yang diterbitkan sebelumnya terkait berbagai topik penelitian. Contoh dari studi pustaka adalah satu yaitu penulis mengumpulkan data dari karya-karya yang telah diterbitkan sebelumnya terkait topik penelitian seperti karya-karya tentang perilaku konsumen terhadap produk pakaian. Soal yang terakhir yaitu nomor 4, jelaskan langkah-langkah pendekatan hermeneutika serta tulis contoh judul skripsi pendekatan tersebut. Langkah-langkah pendekatan hermeneutika yang pertama itu pemahaman sastra, yaitu memahami sastra yang akan dibaca dengan baik, termasuk pengertian kata, frasa, dan kalimat yang digunakan. Yang kedua yaitu pemahaman historis, memahami konteks dan waktu dan tempatnya yang berhubungan dengan teks serta pengaruh terhadap pengertian teks. Yang ketiga pemahaman lingkungan, yaitu memahami lingkungan sosial, politik, dan kultural yang terkait dengan teks serta pengaruh terhadap pengertian teks. Yang keempat, pemahaman struktur,
yakni memahami struktur teks, termasuk bentuk, kata-kata frasa, dan kalimat yang digunakan, serta pengaruhnya terhadap pengertian teks. Yang kelima, pemahaman kekayaan. Memahami kekayaan teks, termasuk simbolisme, metafor, dan lain-lain yang terkait dengan pengertian teks. Dan yang keenam, terakhir, pemahaman interpretasi, yaitu memahami cara menginterpretasikan teks, termasuk pendekatan yang digunakan serta pengaruhnya terhadap pengertian teks. Contoh judul skripsi dalam pendekatan hermeneutik yaitu pluralisme agama dalam tafsir al-Misbah. Itu salah satu contoh judul skripsinya dalam pendekatan hermeneutik. Mungkin hanya ini saja yang dapat saya jawab dari 4 soal tadi dari mata kuliah metodologi penelitian pendidikan. Mungkin cukup itu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.